Kenapa sih warna merah itu menandakan berhenti buat traffic light atau stop lamp kendaraan? Kenapa nggak warna lain? Kan ada banyak warna selain merah. Semakin dewasa, sudah pasti semakin banyak juga informasi yang diketahui. Dan terkadang, kita udah ngerasa tahu semua hal tuh di dunia. Tapi tanpa disadari, ternyata banyak hal-hal sepele yang mungkin belum tahu faktanya. Nah, di video kali ini, kita akan bahas hal-hal sederhana apa aja sih yang mungkin kita belum tahu dan belum menyadarinya nih. Kalian pernah nggak sih bertanya-tanya apakah ikan pernah merasa haus? Sedangkan tinggalnya kan di air. Jawabannya tentu saja pernah dan harus minum. Walaupun tinggalnya di air, ikan seperti manusia juga minum air dan buang air tanpa terkecuali untuk ikan air laut ataupun air tawar. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air dengan cara mengendalikan kadar garam yang ada di dalam tubuh. FYI, tubuh ikan laut kurang asin daripada air laut, sedangkan tubuh ikan air tawar lebih asin daripada air tempat mereka hidup. Melalui proses yang disebut osmosis, ikan laut terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum. Masih tentang ikan nih, jika kalian memelihara ikan mas, jangan disimpan di tempat gelap ya, karena ikan mas bisa memudar warnanya jika disimpan di dalam ruangan gelap. Mereka mempunyai kemampuan mengubah warna tubuhnya sesuai intensitas cahaya. Sama kayak manusia, produksi pigmen juga berdasarkan asupan dari cahaya yang didapat. Ikan memiliki sel-sel yang disebut kromatofora yang dapat menghasilkan pigmen yang memberikan warna atau memantulkan cahaya. Karena warna ikan bergantung terhadap pigmen dalam sel, semakin banyak sel yang dihasilkan dalam pigmen dan tersebar ke seluruh sitoplasma, maka juga semakin cerah. Jika kalian memelihara ikan mas, jangan disimpan di tempat gelap ya. Kamu pasti juga udah sering dengar kalau tumbuhan itu juga butuh kasih sayang. Jadi nggak cuma gebetan doang yang butuh perhatian. Banyak orang yang percaya jika kita mengajak tanaman mengobrol dapat membuatnya bertumbuh lebih cepat. Faktanya memang demikian. Dilansir dari Science.com, sebuah penelitian membuktikan sebenarnya suara apapun mampu merangsang pertumbuhan tanaman. Di penelitian tersebut mengungkapkan bahwa tanaman yang terpapar suara selama 6 jam sehari menunjukkan pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan tanaman yang tanpa terpapar suara. Namun penelitian yang sama menunjukkan bahwa meskipun musik membantu tanaman tumbuh, bukan berarti menandakan bahwa itu lebih efektif daripada suara non-musik. Nah, itu artinya berarti bahwa tumbuhan memang nggak bisa membedakan antara musik dan suara lainnya. Tapi bukan berarti kalau kamu lagi berantem sama gebetan, bisa kamu lampiasin marah-marah sama tanaman juga. Kamu pasti pernah nonton film kartun atau animasi yang memperlihatkan sekelompok anak bebek yang mengikuti manusia atau hewan lain tetapi bukan induknya. Biasanya hal ini terjadi ketika si bebek tadi melihat manusia atau hewan lain ketika menetas, walaupun bukan melihat induknya sendiri. Nah, faktanya itu memang benar. Peristiwa anak unggas yang menganggap hal pertama yang dilihat sebagai induknya itu disebut imprinting. Tapi ini menjadi proses pembelajaran yang akan didapatkan oleh anak unggas setelah menetas dari telur dan sangat penting untuk kelangsungan hidupnya. Tentu anak unggas tidak mengetahui secara langsung seperti apa dirinya ketika menetas. Hal inilah kemudian membuat anak-anak unggas membutuhkan contoh. Sehingga apa yang mereka lihat secara langsung ketika baru keluar dari jangkangnya menjadi ingatan visual pertama mereka. Senyum adalah ibadah. Hal itu udah pasti sering banget didengar. Tersenyum itu lebih gampang ketimbang cemberut karena otot yang dibutuhkan untuk gerakan senyum lebih sedikit ketimbang cemberut. Tapi meski mudah dilakukan, orang sulit sekali untuk tersenyum dan lebih sering menunjukkan ekspresi mengerutkan dahi atau cemberut. Terlepas dari faktor-faktor lain ya tentunya. Masa iya ada masalah kita senyum-senyum? Beberapa ahli menyebutkan dibutuhkan 43 otot untuk cemberut dan hanya 17 otot untuk tersenyum. Tapi ada juga yang menyatakan dibutuhkan 62 otot untuk cemberut dan hanya 26 otot untuk tersenyum. Yang manapun hasil penelitiannya, hasilnya tetap sama. Intinya cemberut membutuhkan lebih banyak tenaga. Nah, kalian yang kesulitan diet mungkin bisa coba-coba sering cari masalah nih. Dan gak heran kalau ada orang yang berbadan segar dikatakan, wah udah bahagia nih, badannya segar sekarang. Kalau hal ini udah pasti setiap hari ketemu. Ya, lampu merah. Nah, kalian tahu gak sih kenapa lampu merah dipilih dan disepakati sebagai simbol untuk berhenti?
Ternyata ada teori yang menyebutkan dan nggak asal milih warna aja loh. Warna merah merupakan warna yang memiliki panjang gelombang paling jauh dibandingkan dengan warna-warna lainnya, yaitu 630 sampai 700 nanometer. Dengan jarak yang paling jauh tersebut, para pengendara dari jarak jauh sudah bisa melihat nyala lampu. Teori lain juga menyatakan, pada sejarahnya, penggunaan warna merah ini merupakan persamaan dengan masa peperangan, yang menggunakan warna merah untuk tanda berhenti ketika sedang berperang. Warna merah identik dengan warna darah. Sejak zaman dahulu, manusia sering berperang, yang artinya saling membunuh dan menumpahkan darah. Seperti kita ketahui bahwa semua manusia memiliki darah yang berwarna merah. Karena sangat merugikan kedua belah pihak, kemudian ada kelompok manusia yang anti dengan peperangan, menyepakati dan membuat aturan untuk tidak saling berperang dengan simbol warna merah darah. Sehingga sampai sekarang, warna merah dijadikan simbol untuk hal yang membahayakan atau larangan. Pernah main kartu remi kan? Seringkali kita menggunakan kartu sebagai permainan sama teman saat gabut buat ngusir rasa bosan. Kartu remi atau bridge adalah sebuah kartu yang sudah ada sejak beberapa abad lalu. Di kartu remi ada 4 raja yang bersemayam. Tapi apakah kamu sadar dari 4 raja, Raja Hati atau King of Hearts adalah satu-satunya raja yang gak berkumis? Secara resminya memang seperti itu. Walaupun sekarang ada produsen kartu yang saat ini membuatnya pakai kumis. Nah, dilansir dari beberapa sumber, Raja Hati tidak berkumis karena melambangkan Raja Prancis, yaitu Karl Magny. Menurut seorang pengamat, Raja Hati melambangkan Raja Prancis yang berbeda zaman dengan para raja lainnya. Perbedaan zaman tersebut membuat perbedaan style atau gaya dari para raja. Kamu pasti sering melihat di YouTube kenapa dosen luar negeri masih mengajar menggunakan papan kapur. Padahal kan di masing-masing kelas sudah dilengkapi LCD. Dan juga hal itu bukankah bikin ribet para murid tuh, karena harus menghapus papan setiap kali selesai pelajaran, dan pasti lebih susah daripada menggunakan whiteboard. Nah, alasannya tuh sederhana. Whiteboard itu backgroundnya putih, sehingga dari jarak jauh tidak kelihatan tulisannya. Jika dibandingkan dengan blackboard dari belakang, kita udah bisa melihat tulisannya dari jauh. Di universitas luar negeri, kelasnya rata-rata modelnya seperti panggung opera, dan sudah pasti menggunakan blackboard. Tujuannya adalah supaya tulisan dapat terbaca meskipun kalian duduk jauh di belakang. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan fakta-fakta di balik hal sederhana yang ada di sekitar kita. Sebenarnya masih ada banyak hal lagi di dunia ini yang mungkin kita belum tahu. Jadi, mari kita tetap buka wawasan dan terus belajar buat nambah pengetahuan kita. Like video ini jika kamu suka, dislike jika nggak suka, share jika dirasa menghibur, dan komen di bawah jika ada yang pengen kamu tanyain. Thanks for watching and see you on the next video.